Kalau lu makan Indomie tok nih, sama aja kayak makan nasi doang. Bonjour. Anjay. Semuanya. Nah, hari ini gue mau pada jurusan lagi nih sama teman SMA gue. Kenalan dulu nih. Nama gue Renanda Elmira. Gue kuliah di jurusan Ilmu Gizi di Universitas Esa Unggul. Ilmu Gizi. Dia ada mirip-mirip gak sih sama jurusan lain? Ada, sebenarnya kita tuh sering disamain sama chef sebenarnya. Nah itu beda karena kalau misalkan chef tuh mereka kan cuma masak kan. Mungkin memperhatikan kayak hygiene dan sanitasnya, kayak kebersihannya segala macam, tapi mereka tuh nggak ngitung kebutuhan kalorinya, terus juga zat-zat makanan yang ada di dalam situ. Mungkin sekedar tahu tapi nggak dihitung spesifik untuk orang-orang tertentu gitu sih. Jadi kalau lu belajar sampai detail-detail buat penyakit tertentu juga, buat orang sehat juga, kalorinya. Selain itu belajarnya apa lagi selain ngitungin gizi dari makanan? Kalau di ilmu gizi itu sendiri kan zat gizi itu kan kayak banyak ya dalam makanan. Jadi kita tuh belajar tentang hubungan makanan sama kesehatan kita gitu. Jadi kita belajar juga tentang anatomi, fisiologi manusia, terus juga kuliner di Indonesia maupun di dunia. Terus juga kita belajar tentang psikologis manusia, terutama yang berkaitan sama makanan. Banyak sih, karena luas juga sebenarnya ilmu gizi tuh. Terus Kita belajar juga ini teknologi pangan, tapi nggak sampai dalam. Iya, jadi kayak cuma luarnya doang gitu loh. Terus kan lu ngitungin gizinya nih, tapi lu masak benerannya nggak sih? Iya dong. Kalau yang bener nih ilmu gizi tuh dihitung dulu, terus ditimbang dulu, terus sebelum dimasak tuh ditimbang dulu, terus nanti setelah dimasak juga ditimbang lagi untuk nentuin kalori dan segala macam-macamnya kayak gitu. Seru kok. Seru. Jadi berarti lu praktikumnya tuh masak-masak? Iya, kebanyakan besar tuh tentang masakan, karena sebenarnya tuh ada bertahap gitu sih. Yang pertama tuh prakteknya tuh kayak yang umum, kayak makanan ini dimasak kayak nggak ada syarat ketentuannya gitu loh, cuma masak segala macam. Terus kalau misalkan selanjutnya dimodifikasi. Jadi ilmu gizi itu sebenarnya juga harus kreatif, karena kita tuh memodifikasi makanan-makanan yang misalnya nggak bisa dikonsumsi sama orang yang menderita penyakit tertentu atau dalam kondisi tertentu kayak gitu. Misalnya juga kayak misalnya lo vegan nih, terus lo pengen banget nih makan rendang gitu. Kan daging nggak mungkin makan vegan kan. Nah itu kayak harus dipikirin gimana dia bisa ngerasain rendang tanpa makan daging kayak gitu-gitu sih. Emang lu bisa? Asik. Mau nyoba? Gila. Terus lu pas pertama masuk nih kan semester 1 kayak dikasih dasar-dasar IPA dulu atau emang langsung ke gizi-gizi gitu? Sama sih sebenarnya kayak kuliah-kuliah lain, kayak dasarnya dulu, yang umumnya dulu, kayak anatomi fisiologi itu ada dia di semester 1. Terus biologi juga kita belajar, terus tentang antropologi manusia. Jadi belajar juga karena setiap budaya kan beda-beda kan. Kayak ada yang makanan tuh ada yang terpengaruh sama budaya, agama juga kan. Makanya setiap daerah tuh beda-beda, makanya belajar antropologi juga. Terus matematika juga ada, tapi di kurikulum yang baru udah dihapus, alhamdulillah nggak ada hitung-hitungan lagi. Terus statistik juga ada di semester awal, karena kalau statistik kan emang kuliah umum nggak sih, buat jadi penelitian juga gitu. Kalau itu sih udah sih gitu-gitu. Tapi kayak fisika dasar gitu-gitu udah enggak kan? Udah enggak. Yang Jadi, linear doang kan sama ilmu gizinya. Fisika nggak ada hitung-hitungan, di ilmu gizi nggak ada hitung-hitungan, alhamdulillah. Ngitung dong, ngitung kalori dong, Itu gimana doang. sih? Itu doang. Sama pengeluaran, ngitung dong, tuh pokoknya semua duduk gitu. Kita belajar juga kimia. Iya, zat gizi aja udah kimia. Gak mungkin. Iya dong, iya benar-benar. Terus ada gak sih temen lo kayak yang gak bisa masak gitu? Ada. Terus Aku gimana? juga sebenarnya nggak jago banget masak, tapi Yang gak bisa banget. diajarin gitu sih. Nggak diajarin sih, ya belajar. Mau Kan nggak karena mau. ada menunya kan, harus terpaku sama menu sebenarnya kalau masak itu.
kayak yang baru masuk ada aja gitu yang nggak bisa pakai pisau, maksudnya kayak motong bawang atau gitu. Iya, ada sih, cuma nanti paling Lama-lama. disentil-sentil sama laborannya jadi bisa. Oh gitu. Heeh. Nah, tapi ini belajar ilmu gizi di semua universitas sama nggak sih kayak buat di fakultasnya gitu? Kalau di fakultas sendiri sebenarnya beda-beda sih, tergantung sama universitasnya. Kalau misalkan di Sanggul sendiri itu di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Terus kalau di IPB dia masuknya di Fakultas Ekologi Manusia. Kalau di UI dia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau di UGM dia ada fakultas di bawah Fakultas Kedokteran gitu. Jadi beda-beda sih. Moncongnya tuh juga beda-beda, jurusan bukan apanya ya, jalurnya gitu juga beda-beda. Kalau di aku sendiri itu olahraga, gizi olahraga, lebih terfokusnya tuh ke gizi olahraga. Kalau misalkan UGM kan kedokteran, jadi tuh dia lebih fokusnya tuh ke gizi klinis kayak gitu. Ini kalau salah mohon maaf ya, jadi juga di bawah. Tahu lu gitu. Berarti belajarnya beda dong? Apa? Sebagian besar sih sebenarnya sama, cuma mungkin dia ada mata kuliah yang lebih terjurus ke klinis, ke olahraga. Nanti ujungnya ke prospek kerjanya beda-beda juga nggak sih? Maksudnya kalau lu yang olahraga kayak bisanya kesini atau? Bisa juga sih semua gizi sebenarnya, kayak mungkin lebih ke dirinya sendiri sih, lo mau mendalami atau tidak gitu. Emang prospek kerjanya selain jadi ahli gizi apa sih? Banyak. Jadi selain konsultan nih, ada juga kita kerja di rumah sakit. Kalau bagian di rumah sakitnya itu kita nggak bagian masak kok, tenang aja. Kita cuma mantau sih, sama bikin menu, sama bikin rancangan-rancangan bahan makanan lain kayak gitu. Terus kalau di tempat lain konsultan bisa, quality control juga bisa. Terus kalau untuk di pabrik kita juga lebih ke ini sih. Kalau di pabrik tuh lebih, mungkin banyak ya, di pabrik tuh lebih ke sekalian memasarkan produknya kayak gitu. Memasarkan produknya Lebih ke marketing kayak itu sekalian marketing ilmu gizinya gitu kalau di pabrik. Terus apa lagi ya? Ada nggak? Kalau di Kemenkes dia juga bisa di BPOM, mungkin jadi peneliti ke pelosok, ke daerah-daerah gitu, peneliti status gizinya kayak gitu sih. Oh, banyak banget ya, berarti luas banget. Seru. Struggle lu sendiri nih selama kuliah? Struggle gue sebenarnya struggle relatif gak sih? Jadi kayak semua orang mungkin menurut gue sulit. Iya, yang buat lo, yang menurut lu aja. Gue apa ya, gue tuh orangnya mut-mutan kalau baca nih. Sedangkan ilmu gizi tuh harus baca setiap saat, bukan setiap saat juga sih, tapi kayak lo harus upgrade baca gitu jurnal-jurnal penelitian, karena 5 tahun atau 10 tahun tuh udah beda gitu loh penelitiannya, berkembang. Dan ilmu gizi kan luas banget. Makanan kan gak cuma ada di Indonesia. Iya, benar. Di Indonesia sendiri aja tuh ada beribu-ribu, apalagi di luar gitu. Jadi harus banyak baca, karena nggak mungkin dong misalnya ada pasien nih, mbak saya ada mbak saya tuh lagi diet kayak gini-gini, tapi saya mau banget makanan A, boleh nggak ya gitu. Tapi lo sendiri tuh nggak tahu makanan A tuh apa sih kandungannya gitu. Jadi harus dibaca gitu, harus lebih mendalami makanan-makanan gitu. Oh, yang tadi balik lagi ke praktikumnya, kan lu masak-masak nih, kayak butuh bahan-bahan dong. Nah itu bahan-bahannya biasanya udah disediain sama kampus atau lo bawa sendiri? Kalau di gue kan swasta nih ya, jadi boleh belanja di mana aja, yang penting ada struknya, nanti diganti sama kampus uangnya. Jadi nggak dari kita. Kalau bayaran kuliah lu itu per semester langsung jadi satu, atau kayak per SKS terus nanti ada uang gedung lagi, ada uang semester langsung jadi satu sih anaknya. Berarti sama kayak negeri jadinya. Iya. Masa kayak Sanggul? Ilmu gizi guys. Ada nggak yang mau lu sampein buat yang mau masuk gizi? Juga gue pikir dulu ya guys. Seru sih sebenarnya, sumpah seru banget, karena kita tuh ngerti tentang orang juga, terus kita bisa
kalau misalkan di keluarganya ada yang suka terpengaruh sama hoax-hoax di WA, itu bisa dibenarkan gitu. Terus juga bisa ngontrol makanan yang masuk di keluarga gitu, karena dipercaya kan, karena dosen ilmu gizi juga gitu. Terus jadi konsultan pribadi teman-teman juga bisa. Aku suka tanya-tanya. Terus apa ya? Banyak sih, karena apa yang kita makan, kayak ada pepatahnya di gizi, apa yang kita makan ya itu mencerminkan diri lo kayak gitu. Kesehatan diri lo tuh tercerminkan dari apa yang masuk di dalam tubuh lo gitu loh, dari makanan kayak gitu. Jadi bisa ngatur kesehatan orang terdekat lo lewat makanan gitu. Kasih mau gizi guys. Tadi Mi, setelah studi gitu kayak lu lulus, ada lanjutannya lagi kan? Ini dia jatuhnya kayak hampir mirip-mirip sama kedokteran, farmasi, mirip. Ya maksudnya masih bagian ya, gitu kan, gitu. kesehatan. Nah kalau kedokteran kan kayak harus ada koasnya atau apa, farmasi juga masih ada sumpah-sumpahnya gitu-gitu. Kalau di ilmu gizi sendiri? Kalau di ilmu gizi nanti tuh lulusannya jadi SGZ kan, sarjana gizi. Itu disebutnya dalam dunia kerja nutrisionis. Nah kalau mau jadi dietitian atau ngambil gelar lagi RD itu harus kuliah 1 tahun. Nah bedanya apa? Bedanya kalau misalkan nutrisionis, dia itu dietitian dulu deh. Kalau dietitian tuh dia udah dipercaya nyusun menu gitu buat orang sakit. Dia tuh udah dipercaya diagnosa orang sakit, terus dia juga udah dikasih wewenang buat ngasih dosis vitamin, suplemen kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan nutrisionis nih, dia cuma bisa ngasih solusi, ngasih apa sih makanan yang sehat tuh gimana, pola hidup yang sehat tuh gimana, agar kita tuh terhindar dari penyakit atau mengurangi risiko-risiko penyakit tertentu gitu. Jadi nggak boleh yang nentuin sampai menu-menunya gitu? Boleh sebenarnya, tapi harus di bawah RD. Harus ada harus ada. Kalau itu cuma ngasih saran. Berarti lu kalau lulus, kalau mau jadi itu harus kuliah lagi setahun. Nah kuliah lagi setahunnya itu di mana sih di Indonesia ini gitu? Kalau untuk RD sendiri ada di Brawijaya. Di Brawijaya itu udah lama nih kalau Brawijaya, tapi kalau di RKSS Unggul tuh baru ada. Kalau yang lain kayaknya nggak ada deh. Jadi apa gue kurang tahu? Yang lo tahu baru 2 gitu di Brawijaya sama di Esa Unggul baru gitu. Itu jatuhnya kuliah profesi gitu nggak sih? Iya, jadi ditambah registered dietitian gitu. Jadi kayak yang udah dipercaya banget nih ahli diet gitu. Jadi kalau lulus nutrisionis kita tuh harus ada ujian juga, ujian STR gitu. Gue lupa lagi panjangannya apa ya. Jadi buat lulus bukan skripsi doang gitu? Sebenarnya kalau ngambil STR itu ujian kompetensi. Dia kalau mau kerja di rumah sakit, terus perusahaan itu tuh harus ada hasil uji kompetensinya gitu. Tapi kalau misalkan lo pengen bikin usaha sendiri, ya nggak harus ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang lagi meeting nih sama Kemendikbud, katanya STR tuh bakal ditiadakan untuk ilmu gizi gitu. Kalau ditiadakan berarti boleh langsung? Nah itu belum tahu akhirnya tuh kayak gimana, masih jadi perbincangan ya. Tunggu ya yang bisa selanjutnya. Yaudah, ini udah jurusannya sampai sini aja. Terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa follow Ami IG-nya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya juga boleh. Maksudnya kayak ilmu gizi tuh gimana sih Kak? Cara masuknya gimana misalkan kayak gitu. Pokoknya apapun tentang ilmu gizi tanya aja ke Ami atau komen di bawah. Buat request jurusan-jurusan lain juga boleh. Thank you so much for watching. Maaf ya kalau ada yang salah.